Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menolak mentah-mentah pengunduran diri Hasan Nasbi. Prabowo Subianto malah membela Hasan Nasbi. Wajar saja menjadi menteri baru ada keselio lidah. Kecuali kalau menteri lama keselio lidah tidak boleh, tapi kalau menteri baru boleh-boleh saja. Itulah pernyataan Prabowo Subianto dan kita dengarkan sama-sama. Juru bicara saya keselio. Ya namanya manusia, dia juga baru menjabat, dengan di sana sini ada keselio, wajar. Ada khilaf, wajar, karena kita ada menteri-menteri yang sudah senior, sudah lama pengalaman, ada yang baru, ya kan? Ya kan, baru menjabat. Saya aja baru menjabat berapa hari, presiden salah jalan di Istana Merdeka. Bener, cari WC, di mana WC? Wajar. Jadi kita sudahlah, saya ya kan, ada mungkin juru bicara saya keselio. Ya namanya manusia, dia juga baru menjabat, dengan iya kan? Kalau yang senior salah bicara, salah. Ya. Erlangga salah bicara, nggak bisa. Ini yang baru-baru ini, benar. Hasan Nasbi telah mengonfirmasikan bahwa dirinya mundur dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, bahwa Hasan mundur pada Senin 21 April 2025. Surat pengunduran dirinya sudah ia tanda tangani oleh Hasan sendiri dan sudah diserahkan ke Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Seskap Letkol Teddy Indrawijaya. Dan Hasan pun telah menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo apabila selama menjabat melakukan kesalahan dalam bekerja. Dan Hasan menyebut bahwa apabila ada persoalan yang tidak bisa ia tangani, ia akan mundur dari kursi PCO dan ia akan memberikan peluang atau jalan untuk figur-figur lain untuk menggantikan posisi dirinya. Nah, jika ditarik ke belakang bahwa Hasan ini sudah ramai diinformasikan mundur dari kursi PCO sejak 16 April 2025 kemarin. Namun hal itu dibantah oleh Hasan dan dibantah oleh pihak istana. Dan Hasan sempat menyampaikan bahwa dirinya masih aktif bekerja pada 16 April lalu. Namun saat ini telah dikonfirmasikan benar bahwa Hasan mundur dari kursi PCO. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon tudingan dirinya merangkap sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya hari ini menimbulkan pertanyaan mengenai nasib Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Lantas Prasetyo menegaskan bahwa dirinya hanya membantu memperkuat komunikasi kepada publik, bahkan tanpa menggantikan peran juru bicara Hasan Nasbi yang tetap menjalankan tugasnya. Dikutip dari Warta Kota Live, pernyataan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Kamis 17 April 2025. Ia menegaskan perannya tidak mengganggu tugas kantor komunikasi Presiden yang dipimpin oleh Hasan Nasbi. Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan permintaan ini tidak berkaitan dengan evaluasi komunikasi terhadap Hasan Nasbi. Perlu diketahui sebelumnya Hasan Nasbi menanggapi kritik soal aksi teror Kepala Bapi kepada redaksi Tempo. Adapun pernyataan dimasak saja dinilai meremehkan kebebasan pers. Hasan Nasbi terlihat mengikuti sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 5 Mei 2025. Hal ini tentu mengejutkan publik. Seperti diketahui sebelumnya, Hasan Nasbi mengumumkan mundur dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Hasan menyampaikan telah mundur pada 21 April 2025 dan telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya ke Presiden Prabowo. Saat menghadiri sidang kabinet tersebut, Hasan tampak mengenakan baju kemeja putih senada dengan Presiden Prabowo hingga para menteri kabinet merah putih. Hasan Nasbi tampak duduk di sebelah Menteri Kependudukan Wihaji dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal, serta Menteri ATR BPN Nasron Wahid.
pengiriman ini kepala dinilai babi. terus apa yang terjadi pas dikirim itu apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Udah dimasak, dibangkai, Pak. Udah. dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak. Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes aja. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Tapi artinya Tapi sikap saat sudah diajukan tujuan. Ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa itu problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu beneran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Jadi menurut saya nggak usah dibesar-besarkan. Ya. tapi komitmen soal kebebasan pers di era Pak Prabowo ini tetap Ada yang dihalang-halangi bikin berita nggak? Kalau nggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di stop buat bikin berita dan wawancara nggak? Itu artinya kebebasan pers kita. Ada yang takut nggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi nggak untuk liputan di istana? Kan nggak. Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang dikekang. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita, boleh kan? Masih boleh siaran bocor halus kan? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah nggak ikut campur sama sekali, nggak ganggu sama sekali. Pemerintah itu hanya berusaha meluruskan kalau medianya salah paham, kita luruskan. Kalau salah nulis statement, kita luruskan. Sisanya kan nggak ada tindakan apa-apa dari itu. Kalaupun ada yang merasa dirugikan, lapor ke Dewan Pers. Kan undang-undangnya sudah jelas. Jadi saya rasa nggak usah Saya mendukung capres tertentu. Abang mendukung capres tertentu. Kalau capres saya yang menang, saya dianggap penjilat rezim, Bang. Tapi kalau capres abang yang menang, abang yang jadi penjilat rezim. Iya. Kalau capres teman-teman ini yang menang, mereka yang jadi penjilat rezim. Hari ini mereka gagal aja jadi penjilat. Jadi untuk klasifikasi penjilat pun mereka nih strata paling bawah ini gagal jadi penjilat. Jadi jangan gampang melabel orang untuk jadi penjilat. Gitu. Kalau saya jadi penjilat rezim menurut mereka sekarang, kenapa? Karena kan calon saya menang. Iya. Kalau calon mereka yang menang, siapa yang jadi penjilat rezim? Mereka lah. Loh, mereka kemarin-kemarin juga berusaha jadi penjilat rezim kok, cuman gagal aja gitu. Sekarang kita yang dituduh sebagai penjilat rezim. Cuman beda nasib aja ini. Ya, mungkin 5 tahun lagi mereka yang jadi penjilat. mungkin abang dituduh seperti itu penjilat dan kemudian juru bicara keluarga, ya kan? Karena abang seolah-olah membela bahwa Fufu Fafa dan kemudian masalah tuduhan gratifikasinya Kaisang keluarga presiden. Saya nggak bela gratifikasi sama sekali. Jadi kan saya cuma mempertanyakan kenapa teman-teman media dan pendekar-pendekar hukum itu kaku mulutnya dan keluh lidahnya ketika bicara tentang orang lain yang melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Kaisang. Naik private jet juga, dan itu sering kali juga, tanpa pernah mereka tanyakan itu asal-usul private jet itu dari mana dan dalam rangka apa. Bahkan saya yakin beberapa teman media, saya yakin aja nih, pernah naik private jet bersama pejabat tertentu. Pak Mahfud sudah membantah itu Bang, bahwa salah satu yang abang sebutkan yang naik private jet itu kan Pak Mahfud waktu menjadi ketua MK. Dalam podcastnya Pak Mahfud, iya. Tapi apa bedanya? Dalam podcastnya saya kan diundang Pak Yusuf Kala mau berceramah ke sebuah masjid di Makassar. Ya apa salahnya saya satu pesawat. Nah jadi dianggap kan nggak cuma sekali ya. Cuma sekali ya. Kan beliau bilang juga sering naik. Jadi gini, saya tidak menyalahkan Pak Mahfud naik pesawat jet. Saya nggak nyalahin Ibu Mega naik pesawat jet. Yang saya minta itu fairness-nya teman-teman media dan netizen. Ketika dan pendekar-pendekar hukum ini, ketika ada orang lain naik private jet, Anda diam saja. Kenapa yang ini Anda teriak-teriak? Kenapa untuk Kaisang Anda pakai samurai yang tajam sekali? Kalau yang untuk orang lain Anda pakai pedang film Hong Kong yang meliuk-liuk itu, yang nggak tajam sama sekali itu. Fairness-nya di mana? Ya. Kalau soal hukum, biar kasih ke orang yang ngerti hukum. Tapi dari sisi penghakiman, trial by press, penghakiman by press, dan penghakiman oleh netizennya, nggak ada keadilan sama sekali. Kecuali kita fair.
Sama kayak nuduh penjilat tadi. Saya dituduh penjilat kan karena saya dukung yang menang. Iya. Kalau calon mereka yang menang, mereka yang jadi penjilat gitu. Sama-sama aja kita ini. Nah sama kayak yang tadi itu, ini juga naik private jet, Anda diam, ini naik private jet, Anda teriak-teriak. Kalau tuduhan sama-sama cari makan, Bang. Apa? Lah kalau sama-sama kenapa harus marah? Maksudnya kalau sama-sama kenapa harus marah? Kenapa Anda marah sama orang cari makan terus orang nggak boleh marah Anda cari makan? Kan harusnya begitu juga. Atau begitu juga sebaliknya. Kalau orang nggak boleh marah gara-gara Anda cari makan, Anda juga nggak boleh marah kalau orang cari makan. Kan keadilannya di situ, fairness-nya di situ. Ibu Menteri Keuangan sudah ngasih pernyataan kan, dan efisiensi yang disampaikan oleh Presiden itu kan tidak termasuk belanja pegawai, ya. Buat gaji pegawai itu kan bukan bagian yang diefisienkan. Jadi gaji ke-13 sama THR itu merupakan hak dari para pegawai negeri dan itu akan dibayarkan. Menteri Keuangan kan sudah juga memberikan pernyataan soal itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.